Did you miss me? Salah gue. Terasa enggak? Here's Johnny. Anak nongkrong saat pertama kali menyaksikan spin-off dari The Walking Dead yaitu Fear the Walking Dead. Mungkin kalian akan merasa sedikit bingung dengan series ini karena baik dari settingan, jalan cerita, dan para karakternya sangat berbeda dengan series pendahulunya. Tapi mulai naik ke episode-episode selanjutnya, kalian akan sadar jika FTWD diciptakan memang untuk memberikan pengalaman menonton yang tak ingin mirip dengan The Walking Dead. Anak nongkrong, buat kalian yang belum menonton atau baru mulai menyaksikan FTWD, berikut Mimin beberkan beberapa alasan mengapa kalian harus tetap stay dan setia mengikuti episode demi episode kisah Nick beserta keluarganya ini. Check this one out. Dalam series The Walking Dead hampir tak ada karakter yang tidak menonjol. Tak jarang dalam beberapa episode menceritakan latar belakang, kepribadian, dan perjalanan yang ditampilkan satu episode penuh, bahkan terkadang bisa 2-3 episode hanya untuk mengenalkan satu karakter. Hal ini akhirnya membuat para karakter lebih dekat dengan penonton. Sehingga jika salah satu karakter dimatikan, maka akan menimbulkan rasa kecewa di hati penonton yang akhirnya berujung pada ditinggalkannya series TWD karena salah satu karakter favoritnya sudah mati. Sementara untuk Fear the Walking Dead, pengenalan para karakter disajikan sekedarnya saja dan tidak terlalu mendalam karena mungkin bukan ikatan emosi yang coba dijadikan salah satu keunggulan dalam series ini, tapi lebih menitik beratkan ke jalan cerita dan aksi laga yang memukau. Jika ada salah satu karakter yang mati, maka para penonton tidak terlalu mempedulikannya karena mereka lebih terikat pada jalan cerita dan apa yang akan terjadi selanjutnya pada series ini. Hal ini membuat para kreator tidak terlalu ambil pusing saat mereka harus mematikan salah satu karakter dan tak khawatir FTWD akan ditinggalkan jika salah satu karakter tak bermain di sana lagi. Anak nongkrong saat Rick Grimes terbangun dari kamarnya di rumah sakit. Latar belakang tahun di musim pertama tersebut menunjukkan tahun 2010. Maju ke musim-musim selanjutnya, The Walking Dead terkadang melompat sekitar 2 tahun, 3 tahun, bahkan pada musim ke-10 latar belakang waktunya berada di tahun 2020 yang dimana artinya 10 tahun sudah wabah zombie melanda dunia. Sementara dalam FTWD waktu coba diperlambat dari serial induknya. Bahkan pada musim kelima, narasinya ditetapkan pada tahun 2013, sekitar 3 tahun setelah wabah zombie melanda. 3 tahun adalah waktu yang masih terbilang muda, sehingga dalam FTWD penonton masih dapat melihat fasilitas-fasilitas kehidupan manusia yang masih berfungsi. Belum terlalu banyak manusia yang terinfeksi dan senjata-senjata yang dipakai para survivor masih cukup banyak tersedia. Sementara dalam TWD, para survivornya sudah harus mulai menggunakan pedang, panah, ketapel, bahkan batu sebagai senjata untuk bertahan hidup. Negara Meksiko adalah tempat yang dipilih para kreator FTWD untuk serial ini, sebuah pilihan yang keren dan alternatif bagi para penggemar TWD untuk bisa melihat dunia selain Amerika yang terjangkit virus zombie. Hal ini juga mempertegas jika wabah tidak hanya terjadi di Amerika, tapi negara-negara lain juga mengalaminya, yang itu artinya wabah ini adalah wabah global. Bahkan menurut rumor, semesta The Walking Dead juga akan menceritakan negara di Asia, yaitu Cina yang terjangkit virus ini. Latar belakang Meksiko ini sekali lagi memberikan pengalaman menonton yang sangat berbeda, di mana para survivor berpadu dengan orang-orang Latin, sehingga musuh yang dihadapinya pun akan sangat berbeda dibanding dengan TWD. Menyaksikan The Walking Dead, untuk sebagian fans fanatiknya akan membandingkannya dengan versi komiknya, terutama untuk mereka yang sudah membaca komik atau penggemar yang tahu bagaimana jalan cerita di versi graphic novelnya. Banyak perbedaan besar antara versi TV series dan komiknya, seperti karakter Daryl Dixon yang tak ada di komik, dan kisah Sophia juga Carl Grimes yang seharusnya terus ada, menikah dan memiliki anak sampai komiknya tamat. Namun dalam TV seriesnya kedua karakter ini malah dimatikan.
Sementara untuk Fear the Walking Dead, para kreator dapat dengan leluasa mengembangkan cerita tanpa harus khawatir atau terpaku dengan versi komiknya, seperti yang terjadi di TWD, karena FTWD tidak memiliki versi komik maupun versi-versi lainnya. Dalam TWD bukan hal susah untuk mencari karakter-karakter utama wanita yang keren dan tangguh. Sebut saja Carol, Maggie, atau Mason. Namun mereka adalah karakter dewasa. Sementara dalam FTWD, Alicia tampil sebagai remaja cantik berumur 17 tahun saat season pertama FTWD. Ia digambarkan sebagai remaja yang cepat beradaptasi dan tangguh. Ketangguhannya teruji sampai berjalannya musim ini hingga season ke-6 di tahun 2020. Oke anak nongkrong, itulah beberapa alasan kenapa kamu harus mulai menonton Fear the Walking Dead. Anak nongkrong punya alasan lain? Tulis di kolom komentar ya. Bye.